Advent 2022 adalah membuka tahun menghidupi Yesus dalam keluarga. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat, para romo untuk melihat sedikit panorama musyawarah pastoral. Musyawarah pastoral 2019 itu ada dua hal besar yang ditetapkan. Tentu di dalamnya banyak detail. Yang pertama adalah menetapkan untuk melanjutkan perwujudan cita-cita bersama Keuskupan Surabaya Tarak Dasar untuk tahun 2020-2030, yaitu persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan, dan misioner. Arah dasar ini sudah ditetapkan tahun 2009, kemudian diteruskan lagi pada Musyawarah Pastoral 2019. Itu ketetapan yang pertama. Ketetapan yang kedua, pilihan strategis pastoral 10 tahun ke depan, 2020-2030, yaitu mewujudkan arah dasar Keuskupan Surabaya dengan pilihan strategis mendewasakan paroki berakar lingkungan yang hadir di tengah masyarakat. Jadi kita memperhatikan, mencintai, memelihara, dan mengembangkan, menguatkan paroki yang berakar lingkungan yang hadir di tengah masyarakat. Itu dua hal yang ditetapkan oleh dalam Musyawarah Pastoral 2019. Perjalanannya kurang lebih demikian, dibagi dalam tiga tahapan. Yang pertama adalah persekutuan murid-murid Kristus, itu 4 tahun, 2021 sampai 2024, yang dibagi dalam 2 tahunan 2 kali. Dan ini fokusnya adalah berlingkungan, kemudian dewasa dalam iman, itu berparoki, dan kemudian bermasyarakat, itu guyup, penuh pelayanan, dan misioner. Itu 4 tahun, jadi 4, 2, 4. Kira-kira demikian, cita-cita arah dasar dan pilihan strategis itu diimplementasikan dalam 2 tahunan dalam 3 tahap. Tahap pertama berlingkungan, tahap kedua mendewasakan itu di paroki dan bermasyarakat, itu guyup dan penuh pelayanan serta misioner. Nah, di dalam 4 tahun pertama itu persekutuan murid-murid Kristus, kita mulai dengan kemuritan dulu 2 tahun, kemudian persekutuan 2021-2022 itu kemuritan, 2023 dan 2024 itu persekutuan, kurang lebih demikian polanya. Ini perjalanan kita selama 10 tahun. Kita mulai 2020 jelas ini habis karena pandemi. Lalu kita mulai 2021 kemuritan mengenal Yesus. 2022 kemarin itu bersatu dengan Yesus, dan kita memasuki 2023 itu persekutuan. Nah, persekutuan yang pertama itu menghidupi Yesus dalam keluarga. Lalu kemudian 2024 menghidupi gereja Katolik yang satu, kudus, dan apostolik. Itu 2024 dan selanjutnya. Kira-kira perjalanan kita demikian, teman-teman, para romo, Bapak Ibu. Maka sekarang kita sampai pada 2023. Ketika kita tahun kemuritan itu 2021 dan 2022, itu kita sebagai seorang murid kita mengenal Yesus yang pertama. Mengenal itu berarti mengikuti dan mengimani, dan kemudian bersatu dengan Yesus 2022, dan kita fokuskan pada Ekaristi. Karena pada waktu itu kita pandemi dan kita pakai online-onlinean itu misa, lalu menjadi pertanyaan besar bagi kita bersama yang harus kita jawab tentang bersatu dengan Yesus secara sakramental yang difokuskan pada Ekaristi. 2023 kita masuk 2023-2024 tahun persekutuan, kita menghidupi Yesus di dalam keluarga, karena keluarga nanti persekutuan di situ dan di lingkungan. Ini 4 tahun pertama, dan kemudian dilanjutkan dengan dari tugas Kristus, panca tugas gereja, dan selanjutnya. Ini alur tema formasi pembentukan iman kita bersama selama 10 tahun. Demikian, saya memperjelas lagi 2023 menghidupi Yesus dalam keluarga. Jadi kita 2 tahun ini mengembangkan persekutuan murid Kristus. Kalau 2021-2022 itu kemuritan
tentang saya sebagai murid. Murid mengenal dan bersatu. Dan 2023-2024 adalah sebagai murid kita mengembangkan persekutuan murid-murid Kristus. Jadi tidak pernah seorang murid Kristus itu sendirian. Nah, 2023 menghidupi Yesus dalam keluarga. Mengenal Yesus, Guru dan Tuhan 2021 berarti mengikuti dan mengimani. Mengenal bukan sekedar kenalan begitu saja, tetapi sungguh para murid waktu itu kita belajar dari Santo Petrus. Bagaimana dia mengikuti dan kemudian mengimani Yesus di tahun 2021. Dan selanjutnya, bahan-bahan selanjutnya, kemudian bersatu dengan Yesus Guru dan Tuhan di tahun 2022, dan kemudian menghayati kesatuan dengan Yesus dalam hidup sehari-hari. Jadi yang dimaksud menghidupi Yesus itu adalah menghayati kesatuan dengan Yesus dalam hidup sehari-hari. Itu yang diungkapkan dengan kata menghidupi Yesus. Nah, menghidupi Yesus dalam keluarga 2023. Mengapa keluarga? Teman-teman yang terkasih, menghidupi Yesus dalam keluarga. Mengapa keluarga? Karena keluarga merupakan komunitas pertama dan utama para murid Kristus untuk berkembang dalam iman. Saya dan teman-teman semua di dalam keluarga inilah pertama-tama warisan iman itu diberikan. Dan itu kemudian yang pertama dan utama berkembang dalam iman. Tuhan Yesus sendiri menyatukan setiap keluarga Kristiani dengan ikatan ilahi yang abadi. Dan Tuhan Yesus sendiri juga hidup di dalam keluarga. Maka di sini mengapa keluarga? Karena keluarga adalah komunitas pertama dan utama para murid Kristus untuk berkembang dalam iman. Dan Tuhan Yesus membentuk keluarga dengan ikatan ilahi yang abadi. Maka keluarga menjadi gereja rumah tangga, Ecclesia Domestica. Oleh karena itu dipilihlah keluarga. Setiap keluarga Kristiani menghadapi berbagai macam tantangan dan tawaran yang mengancam panggilannya sebagai gereja rumah tangga. Ada budaya individualistik, orang mencari dirinya sendiri. Pusatnya adalah dirinya sendiri. Konsumerisme, hedonisme, orang menumpuk harta atau menumpuk milik dan mengkonsumsi, lalu mencari kenikmatan, kepuasan sementara diri sendiri. Dan materialistik, dihitung dengan materi. Dan ini tanpa sadar semakin memerosotkan pemahaman dan penghayatan kesucian perkawinan dan keluarga Kristiani. Maka keluarga seringkali dihitung-hitung seperti hitung-hitungan yang ada sekarang ini. Berapa miliknya, duitnya berapa, dan lain sebagainya. Nah, tanpa sadar itu kemudian bagaimana penghayatan perkawinan yang pemahaman kesucian perkawinan yang tak terputuskan, tak terceraikan, satu untuk selama-lamanya, dan bagaimana keluarga Kristiani menjadi Ecclesia Domestica di sini mengalami pelan-pelan tanpa sadar kemudian menjadi merosot. Di tengah maraknya tantangan dan tawaran akhir-akhir ini, gereja dengan penuh iman mengajak setiap keluarga Kristiani untuk setia berjuang menjaga kekudusan dan kesetiaan janji perkawinan, serta mewariskan iman bagi masa depan kehidupan gereja. Yang pertama itu, menjaga kekudusan dan kesetiaan. Yang kedua, saling meneguhkan dalam komunitas lingkungan sebagai akar yang menjadi kekuatan gereja paroki, karena keluarga-keluarga ini membentuk sebuah komunitas lingkungan yang menjadi kekuatan kehidupan gereja paroki. Dan yang ketiga, keluarga ini juga diutus menjadi saksi Injil di tengah masyarakat. Betapa pentingnya kehidupan keluarga bagi gereja. Meskipun sekarang ini kita sedang menghadapi berbagai macam tantangan dan tawaran yang mengancam panggilan sebagai gereja rumah tangga. Maka teman-teman, Keuskupan, Bapak Uskup mengajak kita semua untuk kembali ke basis itu, bagaimana kita mencoba menghidupi Tuhan Yesus dalam keluarga. Menghidupi Tuhan Yesus dalam keluarga ini dalam tahun 2023 itu perjalanannya demikian. Masa Advent, keluarga menantikan kedatangan Tuhan. Kemudian Prapaskah yang kemudian kita kenal dengan APP, pendalaman iman APP itu Prapaskah, itu keluarga menghidupi nilai-nilai sakramental.
Bagaimana kita menyegarkan kembali, menghidupi Tuhan Yesus dalam sakramen baptis di keluarga, dalam sakramen penguatan di keluarga, dalam sakramen Ekaristi di keluarga, pengakuan dosa di keluarga, sakramen orang sakit di dalam keluarga, imamat di dalam keluarga. Jadi bagaimana nilai-nilai sakramental, baptis, penguatan, Ekaristi, pengakuan dosa, orang sakit, dan imamat itu hidup di dalam komunitas keluarga kita sebagai Ecclesia Domestika. Sebagai gereja rumah tangga, tentu di dalamnya ada sakramen. Nah, pasti gereja tidak memberikan sakramen. Yang memberikan sakramen adalah gereja paroki. Tetapi di dalam keluarga menghidupi nilai-nilai sakramen itu. Nilai-nilai sakramen itu. Dan di dalam setiap keluarga tentu juga anggota keluarga menerima sakramen-sakramen itu, entah sakramen baptis, sakramen penguatan, sakramen Ekaristi, sakramen pengakuan dosa, orang sakit mungkin, malah salah satu mungkin sakramen imamat. Disinilah kemudian kita diajak untuk menyegarkan kembali nilai-nilai sakramental yang hidup di dalam keluarga. Itu Prapaskah 2023. Bulan Maria 2023 menghidupi Yesus bersama Bunda Maria yang hadir dalam keluarga. Ibu Maria, Bunda Maria selalu hadir di dalam keluarga. Dia menghidupi keluarga kudus di Nazaret. Dan dia juga bersama kita menghidupi Tuhan Yesus di dalam keluarga kita masing-masing. Betapa kita memiliki devosi yang sangat tinggi dan mendarah daging terhadap Ibu Maria. Maka selama bulan Maria, kita mencoba mendalami kembali, menggali kembali kehadiran Bunda Maria di dalam keluarga. Dan Bunda Maria selalu menghidupi Tuhan Yesus di dalam hidupnya setiap hari. Lalu bulan Kitab Suci Nasional 2023 menghidupi Tuhan Yesus dalam keluarga menurut Injil Matius. Jadi yang 2021 itu Markus, 2022 itu Lukas, sekarang 2023 itu Matius, tahun A. Seperti sekarang ini kita beralih dari tahun Lukas, dari tahun C ke tahun A, tahun Matius. Lalu yang terakhir, bulan Rosario, menghidupi Yesus dalam peristiwa mulia. Yang kemarin itu peristiwa sedih, yang sebelumnya 2021 itu peristiwa gembira, 2022 peristiwa sedih, dan sekarang peristiwa mulia. Nanti 2024 peristiwa terang. Jadi selama perjalanan iman kita bersama, Bapak Ibu dan para saudara semua, kita mencoba menemukan nilai-nilai iman yang ada di dalam kehidupan kita bersama melalui bulan-bulan yang ada, yang secara liturgis sudah menjadi kebutuhan kita dan waktu kita untuk berkumpul. Advent, Prapaskah, bulan Maria, bulan Kitab Suci, dan bulan Rosario. Kurang lebih demikian perjalanan kita selama tahun 2023. Lalu Advent, kita masuk ke Adventnya itu sendiri. 2022, keluarga menantikan kedatangan Tuhan. Ini menjadi tema untuk ibadat kita. Jadi Advent itu dikhususkan untuk ibadat, bukan pendalaman iman. Kalau Prapaskah itu pendalaman iman. Kalau bulan Maria itu lebih ke pendalaman iman. Kalau bulan Kitab Suci itu pendalaman Kitab Suci. Kalau bulan Oktober itu lebih ke ibadat, Rosario. Jadi ada bentuk-bentuk yang sedikit berbeda, yang satu pendalaman iman, yang satu ibadat. Dan memang Advent itu kita diajak untuk beribadat, menantikan kedatangan Tuhan. Ada 4 minggu yang kita tekuni bersama dalam ibadat itu. Minggu Advent yang pertama, keluarga komunitas rahmat Allah. Bacaan kitab sucinya diambil dari bacaan kedua Minggu Advent yang pertama, Roma 13:11-14. Apa yang ditekankan di dalam ibadat ini adalah dalam perkawinan dengan cara yang unik Allah memberikan suami sebagai rahmat istimewa bagi istri dan istri diberikan oleh Allah sebagai rahmat istimewa bagi suami. Sebagai rahmat istimewa dalam diri suami dan istri ada Allah sang pemberi.
Maka ketika sepasang suami istri dengan tulus saling mencintai dan mengikatkan diri seumur hidup di hadapan Allah, suami istri itu menjadi sakramen Allah. Saya menawarkan rahmat istimewa karena tidak bisa menjawab kenapa kamu memilih dia menjadi suamimu dan kenapa kamu memilih dia menjadi istrimu. Mungkin sebagai istri dia cantik, sebagai suami dia gagah. Tapi sebenarnya banyak yang cantik, banyak yang gagah yang lain. Tetapi pertanyaannya kenapa pilih dia? Dari situlah kemudian, ya karena mencintai. Dari situ kemudian, ya ini rahmat istimewa dari Allah. Suami untuk istri, istri untuk suami. Maka ketika suami istri itu saling mencintai dan mengikatkan diri seumur hidup, rahmat istimewa itu pemberian Allah ini, di dalam pemberian Allah ini ada yang memberi. Maka di dalam diri suami ada Allah yang memberi, di dalam diri istri ada Allah yang memberi. Maka suami istri itu adalah kehadiran yang nampak dari Allah yang tidak nampak yang memberikan sebagai rahmat istimewa. Itu kurang lebih pokoknya. Demikian juga bukan hanya suami istri, tetapi anak-anak yang lahir dalam keluarga. Anak-anak merupakan rahmat istimewa dari Allah bagi orang tua, dan orang tua merupakan rahmat istimewa dari Allah bagi anak-anak. Maka ketika semuanya itu rahmat, keluarga merupakan komunitas rahmat Allah. Tidak ada seorang anak pun yang memilih orang tuanya. Tidak ada seorang tua pun yang memilih anaknya. Maka sebenarnya kalau mau direnungkan dalam, Allah, anak adalah pemberian dari Allah. Nggak pernah saya memilih bapak saya menjadi bapak saya. Dan tidak pernah saya memilih ibu saya menjadi ibu saya. Dan semua manusia saya pikir begitu. Sama juga orang tua tidak pernah memilih anak menjadi anaknya. Itu adalah rahmat. Maka ketika suami istri adalah rahmat, satu sama lain, anak-anak rahmat bagi orang tua dan orang tua rahmat bagi anak-anak, maka keluarga merupakan komunitas rahmat Allah. Sebagai komunitas rahmat Allah, keluarga Kristiani hidup di tengah masyarakat dengan cara hidup yang dalam banyak hal tidak sesuai dengan apa yang kita imani. Di tengah kehidupan masyarakat ada banyak hal yang tidak sesuai dengan yang kita imani. Teman-teman bisa mengambil contoh sendiri konkret di lingkungannya masing-masing. Bagaimana cara hidup yang dalam banyak hal tidak sama dengan yang kita imani. Sedikit banyak kita dipengaruhi oleh cara hidup masyarakat itu. Banyak hal kita dipengaruhi, misalnya gampang untuk pegatan lah, gampang untuk tukaran, gampang untuk semacam itu sekali, itu mempengaruhi sekali. Untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, bacaan yang kita ambil oleh Santo Paulus, keluarga Kristiani diajak untuk mengenakan Tuhan Yesus. Kata dan perilaku setiap anggota keluarga semakin dipengaruhi, diterangi, dan ditentukan oleh sabda Tuhan Yesus. Itu kira-kira teman-teman pokok-pokok pertemuan pertama. Jadi sekali lagi ini merupakan ibadat. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah pokok-pokok renungan pada ibadat pertemuan pada pertemuan yang pertama. Jadi mempersiapkan kedatangan Tuhan, keluarga Kristiani diajak untuk mengenakan Tuhan Yesus. Kata dan perilaku setiap anggota keluarga semakin dipengaruhi. Tentu ini jatuh bangun, diterangi dan ditentukan oleh sabda Tuhan Yesus. Itu pertemuan yang pertama. Sedangkan pertemuan yang kedua, keluarga, komunitas yang terbuka pada kehendak Allah. Bacaan yang kita ambil, bacaan kedua dari Minggu Advent yang kedua, Roma 15:49. Keluarga sebagai komunitas rahmat Allah tetaplah terdiri dari manusia-manusia yang masih dibelenggu kelemahan. Sekalipun rahmat istimewa, tapi rahmat istimewa itu dalam bentuk wujud konkret manusia yang lemah, yang banyak kekurangan, kerapuan, dan dosa. Tidak ada satu anggota keluarga pun yang sempurna. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna. Selain itu, selain tidak sempurna karena banyak kelemahan, banyak kerapuan, bahkan dosa, selain itu masing-masing anggota keluarga juga membawa persoalannya sendiri-sendiri dalam keluarga. Anak membawa persoalan, orang tua membawa persoalan, suami membawa persoalan, istri membawa persoalan. Semua sendiri-sendiri dan persoalannya banyak. Persoalan keluarga, persoalan pribadi, persoalan pekerjaan, persoalan pergaulan, macam-macam.
Sehingga keluarga itu sungguh seolah-olah sebagai sebuah kubangan banyak sekali persoalan. Banyak sekali persoalan. Menghadapi segala bentuk gempuran persoalan yang bertubi-tubi menimpa keluarga, tidak mudah untuk merasakan kehadiran Allah dalam keluarga. Tidak gampang. Memang benar, sebagai komunitas rahmat Allah, keluarga hendaknya selalu berdialog dengan Allah dalam menghadapi persoalan hidup sehari-hari. Apa kehendak Allah bagiku sebagai anggota keluarga, dan apa kehendak Allah bagi keluarga. Tapi ini tidak mudah. Karena begitu banyak persoalan yang menimpa dan selalu menjadi, katakanlah kita berenang di antara persoalan-persoalan yang tidak pernah habis di dalam keluarga itu, bertubi-tubi. Kadang-kadang kita merasa tidak bisa bernafas karena begitu banyaknya persoalan. Oleh karena itu, untuk menangkap apa sih sebetulnya kehendak Allah bagi saya sebagai anggota keluarga dan kehendak Allah bagi keluargaku, itu lewat begitu saja. Tidak mudah. Dominannya adalah persoalan itu sendiri. Santo Paulus dalam bacaan yang kita dengarkan dalam minggu kedua mengajak kita untuk kembali kepada Allah. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Di tengah segala macam gempuran yang seperti itu, Santo Paulus mengajak kita semua untuk kembali kepada Allah. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus menerima kita untuk kemuliaan Allah. Oleh karena itu, teman-teman yang terkasih, keluarga Katolik sebagai komunitas rahmat Allah diajak terbuka pada kehendak Allah. Apa sih kehendak Allah itu? Bahwa Allah selalu mencintai dalam segala peristiwa suka dan duka kehidupan keluarga. Dalam setiap peristiwa, Allah selalu menghendaki keluarga kita semakin menjadi komunitas rahmat yang satu hati dan satu suara memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam semua persoalan yang demikian berat mungkin dan demikian banyak sekali, tetap Allah menghendaki kita menjadi satu keluarga, menjadi komunitas rahmat yang satu hati, satu suara. Persoalannya banyak, tetapi Allah tidak pernah menghendaki kita untuk buyar, untuk sendiri-sendiri. Tidak pernah. Dalam masa Advent ini, marilah secara khusus kita menyadari kembali kehendak Allah dalam kehidupan keluarga kita sebagai persekutuan rahmat Allah. Saatnya kita kembali kepada kehendak Allah dalam kehidupan keluarga kita, sambil mempersiapkan keluarga kita menerima kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Apa sih sebetulnya kehendak Allah dalam persoalan yang memusingkan seperti ini? Berat seperti ini, dan kadang-kadang tidak ada jalan keluar. Mungkin kita juga tidak ngerti Allah ini mau apa. Tetapi yang pasti Allah selalu menghendaki kita untuk tetap menjadi satu keluarga. Tetap menjadi satu keluarga. Meskipun menghadapi persoalan yang demikian besar. Maka pada pertemuan kedua, kita diajak pelan-pelan untuk terbuka pada kehendak Allah. Dalam pertemuan yang ketiga, keluarga adalah komunitas rahmat Allah yang bersaksi. Kitab sucinya, bacaan kitab suci kita ambil dari Injil Minggu Advent yang ketiga, yaitu Matius 11:2-11. Di mana Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis yang ada di penjara menyuruh para muridnya untuk datang kepada Tuhan Yesus dan menanyakan, apakah engkau benar Mesias yang kami tunggu, kurang lebih demikian. Sebagai komunitas rahmat Allah, setiap keluarga Katolik merupakan gereja rumah tangga. Di dalam gereja rumah tangga, Tuhan Yesus hadir, dan melalui masing-masing anggota keluarga, Tuhan Yesus hadir dan memberikan daya hidupnya yang ilahi. Di dalam komunitas itu Tuhan Yesus ada di tengah, hadir di dalam keluarga, dan lebih dari itu dalam masing-masing anggota keluarga, karena anggota keluarga adalah rahmat Allah, maka setiap pemberian rahmat Allah selalu ada di baliknya, ada yang memberi, ada Allah yang memberi. Maka di dalam gereja rumah tangga, Tuhan Yesus hadir dan melalui masing-masing anggota keluarga hadir dan memberikan daya hidupnya yang ilahi
melalui masing-masing anggota keluarga. Dalam Injil dikisahkan bahwa Yohanes Pembaptis yang sedang dipenjara menyuruh murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Atas pertanyaan itu para murid Yohanes Pembaptis itu Tuhan Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Apa yang dinyatakan Tuhan Yesus kepada para murid Yohanes Pembaptis adalah bukti nyata dari kedatangan Allah yang penuh belas kasih pada mereka yang menderita. Tuhan Yesus meminta para murid Yohanes untuk mendengarkan dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sama itulah yang sekarang ini juga selalu dan terus hadir serta berkarya di dalam keluarga kita sebagai komunitas rahmat Allah. Tentu karya Tuhan Yesus tidak dalam arti fisik biologis seperti waktu itu. Tuhan Yesus juga membuka mata orang buta, memberi terang kepada keluarga kita. Tuhan Yesus juga memberi kekuatan, menyembuhkan dari kelumpuhan melalui anggota-anggota keluarga kita yang saling meneguhkan. Tuhan Yesus juga menyembuhkan dari keterasingan dan kesendirian, menyembuhkan dari kusta. Kadang-kadang karena beban yang berat dan dosa mungkin yang besar, anggota keluarga merasa terasing dan kesendirian yang mendalam. Tapi melalui anggota keluarga, Tuhan Yesus menyembuhkan dari keterasingan dan kesendirian. Banyak keluarga mengalami seperti itu. Betapa anggota keluarga sungguh menyembuhkan dari keterasingan dan kesendirian. Tuhan Yesus juga membuka telinga untuk mendengarkan dan mengerti orang lain. Menyembuhkan orang yang tuli, orang yang sangat egois dengan diri sendiri dan tidak mau tahu dengan orang lain. Orang tuli kan tidak bisa mendengarkan orang lain. Tetapi dengan membuka telinga melalui anggota keluarga yang lain, Tuhan Yesus mengajak untuk mendengarkan dan mengerti orang lain. Ojo awakmu dhewe sing mbok delok wong liya, rungokno wong liya. Tuhan Yesus juga memberikan harapan dan menghidupkan, membangkitkan orang mati. Banyak anggota keluarga juga kehilangan harapan karena kegagalan, mati sak jroning urip. Tetapi dengan anggota keluarga, mungkin melalui anak-anak, melalui membangkitkan kembali harapan yang menghidupkan. Seorang bapak yang sudah putus asa melihat anak-anak bangkit lagi, dia bangun lagi, memiliki harapan lagi. Tuhan Yesus juga menjadi kabar baik bagi yang miskin, penuh belas kasih bagi mereka yang lemah tidak berdaya. Bagi yang lemah di dalam keluarga atau di luar anggota keluarga, orang biasanya menghitung dengan jumlah harta yang dimiliki, tapi Tuhan Yesus menjadi kabar baik bagi orang miskin, menjadi budaya berbagi melalui anggota keluarga. Ada sebuah cerita misalnya, beberapa anak diajak ke sebuah supermarket di Indomaret begitu, 2 anak Katolik dan 2 anak bukan Katolik. Ciri khasnya anak Katolik ketika ada orang yang meminta-minta, dia membagikan sesuatu kepada yang meminta-minta itu. Dan itu dari situ sungguh sebenarnya Tuhan Yesus memberikan belas kasih kepada mereka yang melalui anak-anak. Dalam pertemuan ketiga ini sebagai gereja rumah tangga, keluarga kita diajak untuk menyadari kehadiran Tuhan Yesus yang memberi terang, memberi kekuatan, menyatukan, membuka hati, memberi harapan, menghidupkan, dan penuh belas kasih bagi mereka yang lemah, miskin, tidak berdaya. Dengan demikian, sungguh keluarga kita menjadi saksi belas kasih Allah. Jadi keluarga yang komunitas rahmat Allah yang bersaksi dalam pertemuan ketiga itu, demikian ini. Bagaimana Tuhan Yesus hidup itu dan kemudian membawa orang mengalami Tuhan Yesus dari masing-masing anggota keluarga. Memang sungguh kadang-kadang karena begitu banyak persoalannya di dalam keluarga yang muncul, memang persoalannya itu sendiri dan kemudian pertengkaran. Justru di sanalah teman-teman semua kita diajak untuk menemukan Tuhan Yesus yang memberi terang, kekuatan, menyatukan, membuka hati, dan selanjutnya. Ibadat Advent yang keempat, bersama Bunda Maria dan Bapak Yosef menantikan kelahiran Tuhan. Bacaan kitab sucinya karena sudah menjelang Natal adalah Injil Matius 1, 18-24.
Ini adalah tentang Santo Yosef yang membatalkan untuk menceraikan Ibu Maria secara diam-diam karena mendapat berita malaikat dalam mimpi. Tuhan Yesuslah yang menjadikan keluarga Bunda Maria dan Bapak Yosef menjadi keluarga kudus dari Nazaret. Meski awalnya Bunda Maria dan Bapak Yosef sudah bertunangan. Namun ternyata di balik tunangan itu, Tuhan Allah terlebih dahulu memilih mereka untuk menjadi rahmat satu sama lain. Meskipun mereka secara manusiawi, mereka sudah bertunangan. Ternyata lebih dari sekedar bertunangan. Mereka dijadikan rahmat satu sama lain untuk membentuk keluarga kudus dari Nazaret yang disatukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Injil yang diwartakan mengungkapkan dengan jelas bahwa kekuatan rahmat istimewa inilah yang lebih diutamakan oleh Bapak Yosef ketika dengan ketulusan hati Bapak Yosef mengikuti kehendak Allah daripada kehendaknya sendiri untuk menceraikan Bunda Maria secara diam-diam. Sebagai rahmat istimewa dari Allah untuk Bunda Maria, Bapak Yosef terbuka mengikuti kehendak Allah. Pertimbangannya dia menyerahkan Maria secara diam-diam, tapi kemudian dia tunduk pada kehendak Allah. Dia mengikuti kehendak Allah. Bukankah Bapak Ibu sebagai suami istri sejak awal pertemuan pertama, ibadat pertama, merupakan rahmat istimewa dari Allah satu sama lain? Maka seperti halnya Bunda Maria dan Bapak Yosef, Bapak Ibu sebagai suami istri dan orang tua, dengan segala keterbatasan dan kelemahan dan dosa, serta aneka ragam masalah, juga berjuang mengikuti kehendak Allah, jatuh bangun dan mungkin setiap kali harus melanggar bahkan, mengingkari bahkan kehendak Allah. Tapi sampai hari ini tetap mengikuti itu. Dengan segala kerapuan. Maka pertemuan ibadat Advent yang keempat ini merupakan sebuah muara dari perjalanan ibadat yang pertama, rahmat Allah. Ibadat yang kedua adalah terbuka terhadap kehendak Allah. Ibadat yang ketiga adalah menjadi saksi. Itu semua terkumpul di dalam pertemuan atau ibadat Minggu Advent yang keempat. Selanjutnya, Bunda Maria yang sedang mengandung Tuhan Yesus, kita tahu, memang tidak ada di dalam bacaan yang kita renungkan, tetapi kita tahu, Bunda Maria yang mengandung Tuhan Yesus berjalan jauh mengunjungi Elizabeth. Dan dia membawa Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus lahir di sebuah tempat yang sangat sederhana, para gembala juga datang. Para majus juga datang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Dan ketika tiba waktunya Tuhan Yesus disunat di Bait Allah, Bapak Yosef dan Bunda Maria membawa Tuhan Yesus sehingga Simon dan Hana berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi kemana-mana Bunda Maria ini membawa Tuhan Yesus dan Bapak Yosef. Dia menjadi saksi Tuhan Yesus. Sebagai keluarga, Bunda Maria dan Bapak Yosef menjadi saksi sehingga banyak orang lain berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan ini yang juga kita gumuli dalam hidup kita setiap hari, sekalipun mungkin kadang-kadang kita tidak sadar dan secara tidak langsung tidak menyadari, tetapi bahwa sebenarnya kita membawa Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sebagai keluarga.